Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen ini kita akan membahas tentang materi uang. Pasti kalian tidak asing lagi ya, apa itu uang? Karena setiap hari Pak kalian pasti bertemu dengan uang ya, baik uang kertas maupun uang logam. Oke, sebelum kita membahas tentang uang, maka perhatikan dulu video berikut. Nah, video ini tentang sejarah uang. Jadi kalian perlu tahu dulu bagaimana sih kok bisa ada uang gitu ya. Ruby, Ruby, kita naik sepeda bersama yuk. Iya, kita main ke pantai yuk. yuk. Laras, Roni, Dodo, boleh. Tapi tunggu sebentar ya. Aku sedang menyusun koleksi uangku. Ayo, kita masuk. Koleksi uang, ada berapa juta rupiah, Rup? Boleh dong, traktir aku. Uang apa itu? Sepertinya aku baru melihatnya. Oh, semua ini uang lama yang hanya berlaku di zaman dulu. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk jajan. Kalau tidak bisa digunakan lagi, untuk apa disimpan-simpan, Rup? Bahkan disimpannya di tempat khusus pula. Ini semua peninggalan kakek dan nenekku. Uang-uang ini disimpan di tempat khusus karena masing-masing punya cerita. Kalian mau tahu? Mau. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan tentang uang? Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Misalnya, ketika kita ingin membeli sesuatu, kita menukarnya dengan uang, bukan? Kalau itu sih kami sudah tahu. Tapi, di zaman dahulu, apabila orang memerlukan suatu barang, ia harus membuat atau mencarinya sendiri. Belum ada warung atau toko yang menjual berbagai macam barang seperti sekarang ini. Lalu, bagaimana kalau seseorang ingin memiliki suatu barang, tetapi ia tidak dapat membuatnya sendiri? Wah, pertanyaanmu bagus, Ras. Dia akan berupaya mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya itu dengan cara menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain yang dia butuhkan. Cara ini disebut barter. Aku kok belum mengerti ya. Makanya, doyan makan seperti aku dong, Dok. Supaya lebih cerdas. Misalnya begini, Pak Demang sedang memerlukan sapi, maka ia akan mencari pemilik sapi yang mau menukarkan sapinya dengan barang milik Pak Demang. Misalnya ditukar dengan 1 karung bawang putih. Wah, kalau aku punya sapi, aku tidak mau menukarnya dengan sekarung bawang putih. Kan tidak bisa dimakan. Lebih baik kutukar saja dengan sekarung makanan. Kan kenyang tuh. Kamu, Ron, lagi-lagi makanan. Oh iya, bagaimana kalau keinginan mereka berbeda? Misalnya, Pak Demang ingin memiliki seekor sapi, tetapi si pemilik sapi menolak karena ia tidak memerlukan bawang putih. Wah, kamu cerdas sekali, Laras. Tadi maksudku juga begitu. Nah, disitulah masalahnya. Karena cara barter tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan seseorang, maka akhirnya cara barter ditinggalkan.
Kemudian, masyarakat mulai menggunakan alat tukar berupa benda-benda tertentu yang bisa diterima atau dianggap bernilai tinggi. Misalnya? Oh, aku mengerti. Misalnya ditukar dengan perhiasan, senjata, atau barang-barang kebutuhan pokok seperti garam dan bahan pokok lainnya. Iya kan, Rup? Nah, itu betul, Laras. Tetapi bagaimana kalau benda yang hendak ditukarkan nilainya tidak sama? Misalnya, kalung emas ditukar dengan semangkuk bakso. Iya, Rup. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, tidak akan terjadi pertukaran. Karena itulah kemudian manusia mencari jalan keluarnya. Mereka mulai menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Logam yang paling banyak digunakan adalah emas dan perak. Karena selain mempunyai nilai tinggi, logam juga tidak mudah rusak. Tapi, jika seseorang membawa uang logam yang cukup banyak, tentunya jadi sangat repot dong. Berat. Perlu ruang besar dan tenaga pengangkut yang banyak. Aha, aku jadi mengerti. Karena alasan itu kan, manusia kemudian juga mencetak uang kertas. Tepat sekali. Selain karena bobotnya lebih berat, persediaan logam juga terbatas. Maka dibuatlah uang dalam bentuk lain, yaitu uang kertas. Selain lebih ringan, uang kertas juga tipis, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Wah, enak juga kalau aku hidup di zaman dulu. Kalau mau makanan yang enak, tinggal membuat uang saja dari logam atau dari kertas. Tidak begitu, Ron. Pembuatan uang tidak bisa dilakukan seenaknya. Ada peraturan yang khusus mengatur tentang hal itu. Setiap negara pasti akan menetapkan lembaga tertentu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Kalau di Indonesia, lembaga seperti itu apa namanya, Rup? Namanya Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan macam, harga, dan ciri uang serta bahan yang digunakan. Apakah Bank Indonesia juga yang mencetak uang tersebut? Oh, bukan. Yang mencetak uang adalah perusahaan percetakan uang berdasarkan pesanan Bank Indonesia. Wah, kalau begitu pamanku bisa dong mendapat pesanan mencetak uang dari Bank Indonesia. Pamanku kan punya percetakan. Biasa mencetak buku pelajaran sekolah. Mencetak uang persyaratannya lebih sulit daripada mencetak buku, Ron. Apa maksudnya persyaratannya lebih sulit, Rup? Uang harus dicetak dengan menggunakan bahan khusus serta dengan ciri-ciri khusus. Tujuannya antara lain agar uang tidak mudah dipalsukan. Rup, kamu tadi menyebut bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Oh iya, aku juga tadi mau tanya. Bank sentral itu apa sih? Bagaimana kalau cerita tentang bank sentralnya di pantai saja? Setuju! Teman-teman, ayo kita berlomba. Siapa yang bisa sampai ke pelabuhan lebih dahulu akan aku beri hadiah. Hadiahnya apa, Ruby? Mie ayam atau sate ayam? Kamu Ron, makanan terus yang dipikirkan. Hadiahnya 1 keping uang logam kuno. Asik! Oke deh, aku yang hitung ya. Perlombaan dimulai pada hitungan kelima. Siap, 1, 2, 5. Hei, Roni curang. Awas ya, aku susul kamu. Hore! Aku menang, aku menang. Tidak bisa, kamu curang. Pokoknya perlombaan harus diulang. Teman-teman, lihat kapal-kapal itu. Dahulu, para pedagang dari Asia Barat berlayar ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah dan menjualnya ke pedagang Eropa. Namun, ketika terjadi perang di Eropa, jalur perdagangan di Laut Tengah tertutup.
sehingga para pedagang Eropa kesulitan memperoleh rempah-rempah. Akhirnya, mereka berusaha berlayar sendiri langsung ke tempat penghasil rempah-rempah. Pada abad ke-16, melalui perjalanan laut yang cukup lama, bangsa Eropa akhirnya menemukan Kepulauan Nusantara yang kaya sekali akan rempah-rempah. Bangsa Belanda juga tidak ketinggalan datang ke Nusantara. Ruby, Nusantara itu negara mana? Wah, kamu ini kurang informasi, Ron. Nusantara itu ya Indonesia. Jangan marah begitu dong, Laras. Coba Ruby sejak tadi bilang Indonesia. Aku kan mengerti kenapa pakai istilah Nusantara. Istilah Nusantara telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Wilayah Nusantara mencakup daerah-daerah yang sekarang merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Zaman dahulu kan belum ada negara Indonesia. Nah, begitu dong. Kalau dijelaskan seperti itu, aku kan cepat mengerti. Oh, jadi karena ingin menguasai rempah-rempah kita, Belanda kemudian menjajah Nusantara ya? Benar sekali. Kemudian, kegiatan perdagangan semakin ramai, sehingga dibutuhkanlah bank untuk memudahkan para pedagang dalam bertransaksi. Oleh karenanya, pada tahun 1828, atas perintah Raja Belanda Willem I, pemerintah Belanda di Nusantara mendirikan De Javase Bank yang ditetapkan sebagai bank sirkulasi. Ruby, apa sih artinya bank sirkulasi? Artinya, bank yang tugasnya mengeluarkan dan mengedarkan uang. Tetapi, waktu itu De Javase Bank juga menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Ketika Jepang datang merebut wilayah Nusantara dari tangan Belanda pada tahun 1942, De Javase Bank ditutup oleh pemerintah militer Jepang. Pada tahun 1945, Jepang menyerah pada tentara sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Rup, apakah setelah merdeka, pemerintah Indonesia mendirikan bank sirkulasi sendiri? Iya, benar Laras. Pemerintah segera membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia pada tahun 1945 yang pada tahun 1946 dilebur menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI. BNI diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sirkulasi. Tetapi pada kenyataannya BNI tidak pernah beroperasi sebagai bank sirkulasi. Kenapa, Rob? Kok bisa begitu? Setelah Indonesia merdeka, tentara sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Akan tetapi, kedatangan mereka disusupi oleh tentara Belanda yang disebut Mika, yang langsung menguasai beberapa wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia kemudian terpecah menjadi dua. Di daerah yang dikuasai Mika, De Javase Bank dibuka kembali dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Sementara di daerah Republik Indonesia juga ada bank sirkulasi, yaitu BNI. Namun, karena perang terus berlangsung antara Indonesia dan tentara Nika, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia. Lalu, bagaimana nasib BNI selanjutnya, Rup? Pemerintah kita dan pemerintah Belanda lalu mengadakan konferensi meja bundar pada tahun 1949 untuk menghentikan perang. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi tidak mengakui BNI sebagai bank sirkulasi. Fungsi bank sirkulasi tetap diteruskan oleh De Javase Bank dan BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan. Kalau saja sekarang masih ada penjajah Belanda, pasti sudah aku lawan mereka. Tikus! 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 Mana tikusnya? Roni, sama tikus saja takut mau melawan tentara Belanda. Nah, teman-teman, keputusan konferensi meja bundar itu justru membuat semangat nasional bangsa Indonesia semakin menggebu-gebu. Tahun 1951, De Javase Bank dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Nasionalisasi? Maksudnya? Maksudnya, melalui suatu proses,
Dayavasa Bank akhirnya menjadi milik pemerintah Indonesia. Lalu, Dayavasa Bank sekarang masih ada tidak? Sekarang sudah tidak ada. Pada tahun 1953, Dayavasa Bank diganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, sebagai bentuk kecintaanku kepada Indonesia, sekarang aku mau menabung di Bank Indonesia. Oh, tidak bisa, Dok. Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak menerima simpanan dari masyarakat dan tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kita bisa menabung di bank-bank umum atau di bank perkreditan rakyat. Jadi, tugas Bank Indonesia apa dong? Bank Indonesia punya beberapa tugas. Salah satunya, membuat peraturan yang harus ditaati oleh bank-bank tersebut dan sekaligus mengawasi kegiatan mereka. Nah, teman-teman, demikianlah sejarah tentang Bank Sentral Indonesia. Kita dapat mengikuti cerita tentang Bank Sentral serta kegiatan perbankan di film-film lainnya yang ada di Museum Bank Indonesia. Ayo teman-teman, kita lanjutkan jalan-jalan kita. Eits, tunggu dulu. Lomba tadi kan aku yang menang. Mana hadiah koin kunonya? Enak saja, tadi kan kamu curang. Iya, sebenarnya kalau kamu jujur, aku yang menang. Ya sudah. Kalau begitu kita berlomba lagi, tapi yang sportif ya. Setuju! Nah, itu tadi ya anak-anak ya. Jadi itu tadi tentang sejarah uang. Jadi sebelumnya itu tidak ada uang kertas atau uang logam ya. Adanya adalah barter. Kemudian barter ada kelemahan, akhirnya diciptakan adalah uang logam ya. Kemudian uang logam ada kelemahan karena terlalu berat, maka diciptakanlah uang kertas. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi asli. Fungsi uang itu adalah fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu alat tukar ya, seperti kamu jajan di kantin. Nah, kamu membayar ke kantin ya, ke penjaga kantin dengan uang dan kamu mendapatkan jajan. Nah, itulah disebut alat tukar. Kemudian ada yang alat satuan hitung itu menilai sebuah benda. Misalnya kalau satu buah pensil harganya 2.000, berarti 2 buah pensil harganya 4.000, 3 buah pensil harganya 6.000. Itulah disebut alat satuan hitung. Jadi jangan sampai keliru antara alat tukar dan alat satuan hitung ya. Kemudian fungsi turunan itu sebagai alat penyimpan kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, penyimpan kekayaan itu menabung ya. Sedangkan pemindah kekayaan itu misalnya begini. Orang tua kamu pindah ke Surabaya untuk tugas. Nah, akhirnya di rumah yang di sini itu dijual, dibelikan lagi ke Surabaya. Nah, itu namanya pemindah kekayaan. Kemudian alat cicilan utang ya, jadi untuk membayar hutang. Lalu nilai uang itu adalah ada dua nilai nominal, itu nilai yang tertera pada mata uang. Jadi kalau kamu punya uang 500 rupiah yang ada tulisannya 500 di uangnya itu namanya nilai nominal. Kemudian nilai intrinsik itu adalah nilai bahan uangnya, jadi logamnya itu adalah nilai intrinsik ya. Lalu jenis uang itu berdasarkan pihak yang mengeluarkan, ada uang kertas dan uang giral. Jadi uang kertas dan uang giral itu pihak yang mengeluarkan ya. Uang kertas itu yang mengeluarkan Bank Indonesia, uang giral yang mengeluarkan adalah bank umum ya. Seperti BNI, BRI, Bank Mandiri. Nah, itu. Kalau uang kertas yang mengeluarkan adalah uang kertas dan uang logam kan yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia ya, atau yang disebut dengan uang kartal. Kemudian berdasarkan jadi ini adalah uang kartal ya. Uang kartal itu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang giral itu ada ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Nah, berdasarkan bahan uang ada uang logam dan uang kertas. Kemudian berdasarkan negara yang mengeluarkan ada uang dalam negeri dan uang luar negeri ya. Tahu pasti ya, uang dalam negeri berarti rupiah. Uang luar negeri ada dolar, ada ringgit, ada rupiah gitu ya. Berdasarkan nilai uang ada full bonded money atau uang bernilai penuh, nilai bahan sama dengan nilai nominal. Contohnya adalah emas. Kemudian uang tidak bernilai penuh, contohnya adalah uang kertas. Jadi nilai nilai nominalnya lebih tinggi daripada nilai bahan mata uang kalau uang kertas ya.
Selanjutnya syarat uang itu mudah dibawa ya, tidak kesulitan dalam membawa uang, tahan lama, tidak mudah rusak, dapat dipecah-pecah menjadi yang lebih kecil, misalnya 20.000 dapat dipecah menjadi 2.000 kali 10. Itu maksudnya yang dapat dipecah menjadi satuan lebih kecil. Nilainya stabil, diterima secara umum, pasti jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan dan secara psikologis memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Jadi orang yang kalau punya uang kan puas gitu ya. Kemudian tidak mudah dipalsukan karena ada ciri-ciri khusus di dalam mata uang. Lalu bagaimana pemusnahan uang itu karena tidak layak edar. Sudah uangnya sudah rusak ya. Masih layak edar tetapi tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis atau tidak diminati masyarakat. Nah, contohnya adalah uang Rp50 yang kecil itu ya. Uang Rp25, nah itu sudah tidak diminati. Kemudian uang rupiah yang sudah tidak berlaku, berarti uang lama ya. Uang tidak layak edar itu uang rusak gitu ya. Ini uang rupiah, bukan yang rupiah ya, uang rupiah yang sudah tidak berlaku, jadi uang masa lalu. Kemudian kita bahas tentang uang rupiah ya. Nah, pengelolaan uang rupiah itu ada perencanaan, direncanakan dulu, habis itu dicetak, kemudian dikeluarkan, kemudian habis dikeluarkan dari percetakan diedarkan ke seluruh masyarakat, kemudian dicabut apabila ada yang rusak atau uangnya lama, kemudian ditarik kembali dan dimusnahkan yang sudah tidak terpakai. Itu proses dalam pengelolaan uang rupiah. Gitu ya. Jadi ada 7. Kemudian dalam pengelolaan uang rupiah itu melakukan beberapa hal ini. Kerjasama dengan badan yang mengkoordinasikan pemberantasan uang rupiah, kemudian mengeluarkan uang rupiah khusus baik atas inisiatif BI sendiri atau atas permohonan pihak lain, kemudian menyediakan sarana untuk mensosialisasikan setiap uang rupiah emisi baru. Nah ini ya, dalam bentuk spesimen uang rupiah kertas, visualisasi melalui teknologi informasi dan atau bentuk lainnya. Lalu yang terakhir, mengawasi bank dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank dalam melakukan pengelolaan uang rupiah, pengolahan uang rupiah, serta menentukan keaslian uang rupiah. Nah itulah dalam pengelolaan uang rupiah yang harus dilakukan oleh BI. Ya. Lalu, nah ini ada pengelolaan keuangan negara. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada satu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 ya. Itu dia Presiden selaku kepala pemerintah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Hubungan pengelolaan keuangan negara dengan DPR, kemudian peranan BPK terhadap pengelolaan, nah semuanya itu adalah pengelolaan keuangan negara. Lalu ada alat pembayaran non tunai ya yang sudah dijelaskan tadi, ada media berbasis kertas, ada media berbasis elektronik, pembayaran elektronik, ada media berbasis kartu ya. Kalau media berbasis kertas ada cek dan biliet giro, jadi tidak menggunakan uang tunai, cek itu ya. Kemudian biliet giro itu pemindah bukuan saja. Kalau cek, kertas cek itu kemudian dapat menarik secara tunai, kemudian biliet giro itu hanya memindah bukukan dari nasabah ke nasabah lain. Kemudian media pembayaran elektronik ada sistem clearing, transfer kredit, SMS banking. Nah, itu kan yang punya SMS banking atau e-banking juga bisa. Kemudian media berbasis kartu ada ATM, e-tol, kartu kredit, kartu debit, jadi dalam bentuk kartu. Itu beberapa media pembayaran non tunai ya, ada 3 ya, media berbasis kertas, pembayaran elektronik, dan berbasis kartu. Nah, itu tadi yang dapat disampaikan pada video kali ini ya, semoga bermanfaat tentang uang ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.